Teman-teman, para pemilik kendaraan Mitsubishi Fuso Canter Euro 4 ya. Di sini ada Fuso Canter Euro 4. Pasti yang sudah pakai kendaraan Fuso Canter Euro 4 ini itu banyak mengeluhkan tentang tenaganya ya. Dengan banyak mengeluhkan tentang tenaga, pasti juga merasakan pernah bongkar kopling karena koplingnya habis. Nah, di sini saya mau bercerita mengenai kendaraan Fuso Canter Euro 4 yang mengalami masalah kopling habis. Nah, beberapa bengkel umum yang bongkar kopling itu ada yang tidak tahu ya bahwa Canter ini itu sudah menggunakan sistem common rail dan ada sensornya di transmisi. Yang ketika bongkar transmisi itu jangan asal sembarangan karena nanti bisa merusak sensornya itu. Oke, kita lihat ya teman-teman ya. Nah, di sini langsung saja kita bahas lebih detail ya, bahwa transmisi ini tuh transmisi masih sama model Canter yang lama, Canter Euro 2. Persis gak ada perubahan, masih 5 kecepatan dengan 1 gigi mundur. Desainnya pun masih sama ya. Kemudian posisi linkage juga masih sama, ada 2 buah tuas kabel yang di sini ya untuk gerakan kanan kiri, kemudian ini yang untuk maju mundur, kecepatan 1 sampai 5 4 ya sampai 5 dan gigi mundur. Nah, di sini selain ada sensor untuk apa ini neutral switch ya untuk exhaust brake-nya, kemudian ada sensor mundurnya. Sensor mundurnya yang ada di sini teman-teman ya. Nah, di sini nih. Ini sensor mundurnya, neutral switch dan juga ada ini sensor yang paling utama agar mesin bisa hidup. Oke, kita lihat ke samping sana. Nah, di transmisi itu untuk Canter Euro 2 ada 3 buah sensor ya. Yang pertama tadi ada sensor neutral switch untuk exhaust brake. Kemudian ada sensor atret mundur di sini teman-teman. Kemudian yang ketiga ini ada sensor vehicle speed sensor. Nah, ini ya untuk kecepatan atau odometernya. Kalau Canter Euro 4 yang sekarang ini itu ada tambahan lagi sebuah sensor di sini teman-teman. Ini sensor crank angle sensor. Kalau biasanya crank angle sensor di kendaraan Mitsubishi yang lainnya, terutama Colt TSS, kemudian ada Pajero ya, itu ada di depan, di bagian crankshaftnya, bagian puli depan sensornya. Tapi kalau untuk yang Fuso Canter ini, yang Euro 4, dia ada di bagian belakang di transmisi. Ini ya lihat ya teman-teman ya. Jadi yang dulu kalau kita bongkar transmisi itu hanya melepas kabel-kabel yang ada di sini yang dihubungkan dengan wiring diagram di sini sehingga transmisi bisa dilepas. Nah, ini ada kejadian teman-teman. Jadi para pemilik kendaraan itu harus waspada karena sensor ini tuh harganya kurang lebih hampir 1.500.000 kalau nggak salah ya. Kurang lebih hampir seharga kampas koplingnya. Yang seharusnya tadi ganti kampas kopling saja paling budget di antara 2 juta. Karena dari bengkel melepasnya itu tidak mengetahui ada sensor tambahan, akhirnya rusak ya. Jadi selain sensor-sensor ini soketnya dilepas ya, kemudian ada sensor lagi di sini. Soketnya nanti ada di depan situ ya, dilepas juga atau langsung melepas ke ini ada baut 10, sensornya dicabut dicantolkan atau diamankan biar nanti ketika melepas baut-baut dari transmisi ini kabelnya ini nggak ikut ketarik. Nah, yang terjadi itu teman-teman, pemilik kendaraan Canter yang saya tahu dan ada info tanya harga spare partnya, itu kabelnya putus ya. Jadi di sini kabelnya putus. Kemungkinan kalau saya analisa itu dari sini dia bukanya tidak tahu ada sensornya, dia langsung main transmisinya langsung ditarik ke belakang, akhirnya langsung putus di bagian pok sini teman-teman ya, bagian sininya. Nah, kalau bisa disambung sih tidak apa-apa, tapi kalau misalkan tidak bisa disambung, putusnya itu ngepok, paling mentok, paling pangkal, paling ujung yang tidak bisa disambung, ya ternyata memang harus ganti. Nah, itulah informasi mengenai truk Canter Euro 4 yang saya ketahui dan semoga bermanfaat untuk Anda para pemilik kendaraan Fuso Canter Euro 4 dan agar tidak terjadi di kendaraan Anda. Mungkin banyak yang bengkel sudah paham ataupun ada yang masih belum paham karena yang penting lepas tapi tidak
tidak mengandalkan atau tidak mementingkan tentang keselamatan atau safety dari komponen-komponen spare part yang lain. Pokoknya asal copot, asal lepas, asal copot ganti pasang. Akhirnya apa? Tadi tidak ada perlakuan khusus, akhirnya timbul masalah dan kerusakan yang lainnya. Kalau bengkelnya masuk tanggung jawab sih tidak apa-apa, tapi kadang juga bengkel tidak mau tanggung jawab, akhirnya kita menjadi beban pemilik kendaraan, dan akhirnya yang tadinya mungkin biayanya lebih murah karena ada tambahan penggantian spare part, akhirnya biaya yang timbulkan jauh lebih mahal. Oke, itu teman-teman para pemilik kendaraan, semoga bermanfaat tentang informasi ini untuk pecinta Canter Euro 4. Salam dari saya Mas Edi, salam dunia otomotif. Semangat!